Saya mau share screen dulu. Share screen saya bisa dilihat, Pak? Bisa. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat semua. Baiklah, sebelum KBM kita mulai, saya ingin Waalaikumsalam. Bapak Syafi'i untuk memimpin doa. Nah, silakan. Silakan Nak Syafi'i. Enggak ada. Kata Bu Nafi Atul. Silakan dipimpin untuk doa. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni Amin. Terima kasih Nak Nafi. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan tadi, kita bisa semakin tunduk dan taat kepada Allah, dan semoga kita tetap semangat dalam belajar. Masih semangat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat, Bapak. Nah, sebelum itu Bapak mau mengecek kehadiran kalian. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Oh, hadir semua. Alhamdulillah. Ini anak-anak yang sangat aktif. Pergi, Pak. Apa? Arisa nggak masuk, Pak. Katanya pergi izin. Oh, enggak. Ya, Pak, izin, Pak. Ya. Nah, ayo ini saya periksa kerapian dulu. Kerapian dan kebersihannya. Oh, sampahnya masih kotor itu di bawah bangkunya. Ananda Mas Ruryati itu. Ya, Pak, Ya, saya sip. bersihkan. Mari makan jajan tadi, Pak. Ya, jangan banyak jajan. Nanti perutnya sakit. Udah ya. Nah, bangkunya ditata yang rapi, bajunya dimasukkan untuk yang laki-laki, yang perempuan cukup dikeluarkan saja. Nah, sekarang sudah siap untuk melakukan pembelajaran? Ya, Pak. Nah, sebelum itu untuk menambah semangat kita, marilah kita tepuk semangat dulu. Pre-memori ya. memori. Nah, pre-memori. Alhamdulillah sudah semangat semuanya. Sudah, Pak. Ya, Pak. Ayo coba sekarang materi kita tentang apa, ayo? Tentang Tentang sujud. Benar sekali tentang sujud. Sebelum kita melangkah ke materi sujud, Bapak mau mengulas materi yang kemarin tentang sholat sunnah. Sholat sunnah itu kan ada yang dikerjakan berjamaah, ada yang dikerjakan secara munfarid. Kira-kira kemarin apa ya sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah? Sholat tarawih. Benar sekali. Sholat Idul Fitri, Idul Adha ya. Sholat Idul Adha. Alhamdulillah masih ingat. Nah, sekarang Bapak akan menyampaikan materi tentang jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Nah, ini adalah kompetensi dasarnya. Nah, langsung saja. Nggak lama-lama, ini adalah indikator. Indikator pencapaian kompetensinya, tujuan pembelajarannya. Sudah tahu semua untuk kompetensi dasar, indikator, dan tujuan? Nah, sudah bisa dipahami ya? Iya, Pak. Ya. Pak. Kemudian, nah sebelum itu, kita anak-anak berkelompok ya, membuat kelompok minimal 3 sampai 4 peserta dalam satu kelompok, urut absen saja biar nggak lama-lama. Iya, Pak. Alhamdulillah sudah terbentuk kelompok. Sudah Terbentuk kelompok. Nanti Bapak akan menyampaikan
tentang materi dan tahapan untuk pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama, nanti anak-anak amati slide yang Bapak tunjukkan, yang Bapak tampilkan, dan Bapak akan jelaskan sedikit-sedikit. Juga buka buku paketnya halaman 79 dan modul yang Bapak berikan nanti. Nah, kemudian nanti anak-anak bisa berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Nah, Siap. nanti kasih juga nanti itu didiskusikan di KPD-nya. Kemudian nanti Bapak kasih kertas HVS, nanti kita sambil bermain ya, bermain lempar-lemparan karena ini metodenya adalah snowball throwing, cooperative learning ya. Nanti lempar-lemparan kertas, tapi jangan dilempar beneran ya. Jadi masing membuat pertanyaannya apa aja ya? 1, Pak. Ya, nanti masing-masing kelompok membuat pertanyaan, tulis di kertasnya, kemudian diremas-remas, kemudian kelompok lain nanti searah jarum jam saja biar enggak rancu nanti ya. Nah, sudah paham dengan ini tahapan-tahapan belajarnya nanti? Sudah, Pak. Pak. Sudah. Nah, untuk mengukur kemampuan anak-anak, Bapak akan memberikan pretest dulu. Nah, ini silakan dibuka WA grupnya. Ini ada link pretestnya, silakan dibacakan. Siap, Pak. Nah, alhamdulillah ya, wah, hasilnya lumayan. Hasilnya lumayan. Nah, ya, sekarang langsung ke materi. Silakan anak-anak amati slide berikut ini. Nah, di sini Bapak tayangkan peta konsepnya tentang sujud. Nah, sujud itu di situ ada 3, ada sujud sahwi, ada sujud tilawah, dan ada sujud syukur. Nah, belum kita ke materi. Nah, ini sinyalnya jelek ya? Tidak, Pak. Kedengaran, Pak. Sebelum kita ke materi, simak dulu video berikut. Ini waktunya Piala Dunia ya. Iya, Pak. Kira-kira apa yang dilakukan mereka? Sujud syukur, Pak. Syukur, Sujud mendapatkan syukur. Aduh, pintar-pintar sekali. Bapak belum menyampaikan materi, sudah tahu ya. Oke, terima kasih. Sekarang Bapak bagikan modulnya dulu. Modulnya bisa dilihat di e-modul atau ini yang modul yang sudah saya Bapak berikan tadi. Ya, sudah diterima ya modulnya ya. Sudah, Pak. Materi yang pertama adalah sujud syukur. Nah, apa itu sujud syukur? Sujud syukur Ayo, adalah coba. sujud Ya. yang dilakukan untuk mensyukuri nikmat Allah. Allah disebabkan karunia Allah. Karena anugerah atau selamat dari Benar musibah. sekali. Tepuk tangan buat kita semua ya, tepuk tangan. Kemudian ini ada dasar hukum sujud syukur. Kenapa sih kita kok disunahkan sujud syukur? Nah, ini adalah dasarnya. Siapa yang mau membaca ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrah annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw busyra bihi kharra sajidan syukrulillah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Diriwayatkan dari Abu Bakrah bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apabila datang sesuatu yang menggembirakan kepadanya, ia tunduk dalam keadaan sujud kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Terima kasih Naya. Sama-sama, Kita beri tepuk Pak. tangan. Nah, Nah, kemudian ini kenapa kita melakukan sujud syukur? Sebabnya ada dua. Yang pertama adalah mendapat anugerah dan yang kedua adalah terhindar dari musibah. Nah, sekarang
tata cara melakukan sujud syukur. Nah, kita yang pertama harus menghadap apa? Menghadap ke Kiblat. kemudian niat jangan lupa niat untuk sujud syukur. Kemudian sujud seperti sujud dalam sholat. Kemudian kita duduk kembali dan ditutup dengan salam. Ini adalah bacaan doa sujud syukur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Itu adalah doa sujud. Nah, ini adalah hikmah sujud syukur. Ya, beri memori saja, biar nggak lama-lama. Sekarang sujud sahwi. Nah, apa itu sujud sahwi? Nah, di situ sujud 2 kali yang dilakukan karena seorang meninggalkan sunnah ba'at atau kekurangan kelebihan jumlah rakaat ataupun karena ragu-ragu dalam jumlah rakaat. Ini adalah dasar hukumnya. Langsung skip aja biar nggak lama-lama. Nah, ini tata cara sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu bisa dilakukan di dalam sholat, bisa dilakukan di luar sholat. Kalau di dalam sholat, maka kita cukup sujud 2 kali pada tahiyat akhir sebelum salam. Itu kalau di dalam sholat. Kalau di luar sholat, kita sujud 2 kali setelah salam tadi, kemudian duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Nah, ini adalah doa sujud sahwi. Kemudian hikmahnya, bisa dilihat hikmahnya. Nah, yang ketiga adalah sujud tilawah. Sujud tilawah itu dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran atau kita sedang mendengarkan ayat-ayat sajadah, kita juga disunahkan untuk sujud tilawah. Nah, ini adalah dasar hukumnya sujud tilawah. Langsung saja. Nah, ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran itu ada 15. Di antaranya yang pertama Al-A'raf ayat 206 dan yang terakhir Al-Alaq ayat 19. Ini tata cara sujud tilawah. Sujud tilawah itu bisa dilakukan dalam sholat atau di luar sholat. Kalau di dalam sholat, itu sujud 1 kali, kemudian berdiri melanjutkan sholat. Misalkan kita takbiratul ihram, kita membaca surat Al-Alaq tadi. Nah, kita sujud dulu, kemudian kembali berdiri, kemudian kita melanjutkan sholat. Ya, paham ya? Nah, ini adalah hikmahnya sujud tilawah. Bisa dilihat. Nah, untuk anak-anak dari penjelasan Bapak tadi atau dari slide yang kurang bisa dipahami atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ananda Nafi? Nah, Bapak tanya. Ya, silakan. Gini Bapak. Ya. Jadi ada masalah. Iya, masalah apa, Nak? Misalkan nih, Ya. ketika ada orang sholat duhur, Ya. terus lalu orang yang ketika sholat duhur ternyata si makmum ini ketinggalan 1 rakaat. Iya. Oh, tinggal 1 rakaat terus? Nah, terus lah si imam ini lupa ternyata ke waktu sholat dia sampai 5 rakaat. Iya. Oh, Apa yang harus 5 kita ya. lakukan Bapak? Tetap sholat 4 rakaat apa yang ikut imam ini tadi? Nah, itu gini lah ya. Untuk pendapat yang sahih dalam masalah ini, orang yang masbuk tadi atau yang tertinggal sholat dalam keadaan seperti ini tidak perlu menambah 1 rakaatnya yang tertinggal karena dia telah melaksanakan 4 rakaat. Nah, gitu. Karena sang imam ketika dia sholat 5 rakaat itu dalam keadaan lupa. Nah, jadi sholatnya tetap sah karena memiliki udzur. Nah, sedangkan makmum yang masbuk tadi, jika dia menambah 1 rakaat setelahnya imam salam, berarti dia telah melakukan sholat zuhur 5 rakaat dengan sengaja. Nah, ini yang menyebabkan sholatnya batal. Namun, jika dia ikut salam bersama imam, berarti dia telah melakukan ibadah sholat sempurna 4 rakaat. Jadi tidak usah tidak usah menambah 1 rakaat lagi karena sudah sempurna 4 rakaat. Itu. Ya. Bisa dipahami anak ya? Ya, berarti enggak usah pakai sujud sahwi. Ya, enggak usah. Karena sudah lengkap 4 rakaat itu. Fama adrokum fasollu wa ma fatakum fa'atimu. Rakaat yang kamu dapati maka
luputilah dalam rakaat yang luput darimu, maka sempurnakanlah. Kan anak Nafi kan nggak luput ya, tadi ingat kan jauh 4 rakaat sudah selesai, salam ikut imam. Nah, bisa dipahami ya? Bisa difahami Bapak. Bisa Bapak. Dan mungkin ada yang bisa menanggapi, kalau tidak ada dilanjut. Dan sekarang Bapak akan bagi, tadi kan sudah dibagikan modul, sekarang Bapak bagikan LKPD. Silakan LKPD-nya dan kertasnya Bapak bagikan, kertas 1 lembar tadi nanti dibentuk bola-bola diisi pertanyaan pada masing-masing kelompok. Nah, sudah? Sudah ya? Sudah dimulai pertanyaan. Nah, sekarang silakan dilempar ke kelompok yang lain. Sudah ya? Oke. Kemudian ayo yang menerima pertanyaan tadi disiapkan jawabannya, sekaligus LKPD-nya dikerjakan, nanti dipresentasikan ke depan kelas. Sudah ya? Nah, sekarang kalau sudah siap, silakan dimulai dari kelompok 1 untuk presentasi. Sebelum presentasi dijawab dulu pertanyaannya, pertanyaan yang ada di bola-bola tadi. Oke, sudah, terima kasih. Lanjut kelompok 1 presentasi. Oke, pre-memori ya. Ada yang bisa memberi komentar atau masukan terhadap kelompok 1? Ya. Pre-memori ya. Ya, bagus sekali. Nah, sudah, sekarang kalian sudah paham tentang materi ini karena kalian sudah pandai membuat pertanyaan, pandai menjawab, juga pandai dalam mempresentasikan. Nah, ayo tepuk tangan buat semuanya. Oke, alhamdulillah materi sudah selesai. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Ayo. Mungkin Nafi lagi atau siapa yang bisa menyimpulkan? Mana? Mana? Teman-teman yang lain dulu, Pak. Ya, silakan disimpulkan. Mana ya? Saya, Pak. Ya. Saya Pak, saya. Ya, yang siapa tadi? Belum aja, nggih. Belum Ya. Saya juga belum, Pak. Saya juga belum. Ya, silakan. Siapa Pak? Ini. Siapa ini? Saya, Pak, saya. Ya, silakan. Ayo, silakan. Ya, jadi di materi ini saya mendapatkan materi tentang materi sujud, Pak. Ya. Ada 3 macam sujud yang Bapak jelaskan, yaitu sujud tilawah, sujud syahwi, Ya, dan sujud syukur, Pak. Itu aja, Pak. Sudah, Pak. Oh, ya. Sudah, alhamdulillah. Sudah bisa menyimpulkan. Sekarang untuk mengecek ya, atau untuk mengukur kemampuan atau kepahaman anak-anak, Bapak kirimkan link post testnya. Silakan buka WA Group, Bapak kirim link post test. Sudah dikerjakan, alhamdulillah. Nilainya bagus, ternyata ada kemajuan dari pretest menuju post test ini. Ya. Nah, perlu anak-anak ketahui ya bahwa materi sujud pada hari ini sebisa mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan apabila kita mendapat hadiah, kita dapat ranking 1, jangan lupa kita melakukan sujud apa? Syukur ya. Apabila kita lupa jumlah rakaat dalam sholat, kita melakukan sujud apa? Sahwi. Benar sekali. Ya, jangan lupa. Kalau kita mendengarkan orang yang ini mengaji pas ayat saja, berarti kita jangan lupa itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah. Insyaallah, Pak. Sekarang pembelajaran hari ini telah selesai. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ayo, gantian siapa yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Imamatul. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Mbak Imamatul Khalid ya, sama-sama. Alhamdulillah pembelajaran pada hari ini telah selesai. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.